warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat semua, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yang berjudul kepuasan kerja. Materi ini dibuat untuk memenuhi tugas tambahan dari Bapak Adi Lukman Hakim, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya, Angelika Maliki Salihamaja, bersama teman-teman saya, yaitu yang pertama, Erwin Nadila, kemudian ada Sabina Nur Azizah, kemudian ada Mei Safina Arisyanada, dan yang terakhir ada Zahwa Andini Nur Utari. Langsung saja kepada pokok pembahasan kita, yaitu kepuasan kerja. Apa sih kepuasan kerja itu? Kepuasan kerja adalah apa yang dirasakan karyawan, yaitu perasaan senang ataupun tidak senang saat bekerja ataupun melakukan suatu pekerjaan. Nah, jadi kepuasan kerja adalah suatu sikap yang dimiliki individu sehubungan dengan pekerjaan ataupun jabatan yang mereka miliki di suatu perusahaan. Nah, kebanyakan kepuasan kerja itu tidak dinyatakan jika tidak ditanyakan kepada para karyawan. Karena kepuasan kerja itu dirasakan dan sulit untuk diungkapkan. Kecuali ada evaluasi terhadap kepuasan kerja para karyawan yang diberikan perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Kemudian kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepuasan kerja, yaitu yang pertama ada kompensasi. Kompensasi berupa upah, gaji, ataupun insentif yang diberikan perusahaan untuk para karyawannya karena sudah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, gaji ini disesuaikan tergantung pada besar kecilnya resiko yang diselesaikan para karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan. Jika apa yang diberikan perusahaan itu tidak sesuai dengan apa yang diterima ataupun apa yang menjadi resiko para karyawan, itu akan menimbulkan ketidakpuasan para pekerja. Nah, di samping itu juga harus mempertimbangkan kemampuan ataupun keterampilan para karyawan dan kemampuan finansial perusahaan untuk menggaji para karyawannya tersebut. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan promosi atau kesempatan maju untuk para karyawan. Nah, apakah di perusahaan tersebut sudah menerapkan hal tersebut? Apakah di dalamnya sudah ada jenjang karir? Nah, jika tidak ada, maka itu akan mengurangi semangat kerja karyawan yang berimbas pada ketidakpuasan kerja. Karena tidak adanya follow up, tidak adanya jenjang karir untuk mereka para karyawan yang bisa bekerja lebih maksimal, bisa bekerja lebih baik, bisa bekerja lebih optimal, itu akan menimbulkan ketidakpuasan karena hasil yang telah diselesaikan tadi tidak diberi kesempatan untuk maju. Kemudian faktor-faktor yang lain mungkin akan dijelaskan teman saya. faktor yang ketiga adalah lingkungan kerja. Apakah lingkungan ini nyaman atau lingkungan ini malah justru sering terjadi konflik-konflik, baik itu konflik internal, eksternal, ataupun konflik individu sesama rekan kerjanya. Ini bisa memberi dampak baik atau buruk bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Jika merasa tidak nyaman, maka akan menimbulkan ketidakpuasan karyawan saat bekerja. Faktor yang keempat adalah rekan kerja, baik itu dari seorang pimpinan ataupun rekan sesama karyawan. Apakah terjadi konflik atau tidak? Apakah misalnya terjadi persaingan sehat atau tidak? Nah, jika di dalamnya terjadi konflik demi konflik, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan saat bekerja. Dan mungkin akan menimbulkan ketidakpuasan saat bekerja. Berikutnya, faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja
adalah bagaimana pengarahan yang dilakukan oleh pengawasan, misal pada perusahaan atau instansi. Apakah pengarahan sudah dilakukan dan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan atau belum? Karena proses pengarahan yang dilakukan oleh pengawasan, katakanlah oleh pimpinan, jika si karyawan melaksanakan tugas diarahkan pada satu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, sehingga dapat meminimalisir adanya penyimpangan atau kesalahan yang dapat ditimbulkan oleh pekerja. Faktor yang selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan baru yang diambil oleh pimpinan. Nah, selanjutnya adalah dampak dari kepuasan dan ketidakpuasan kerja bagi tenaga kerja. Yang pertama adalah berdampak pada proses produktivitas kerja. Tenaga kerja yang merasa tidak puas dengan kerjanya, maka akan mengganggu proses produktivitas kerjanya, seperti munculnya kelusuan saat bekerja, dan juga timbulnya kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan saat bekerja. Bisa juga timbulnya masalah-masalah yang terjadi saat mereka bekerja. Dampak yang kedua adalah berdampak pada kedisiplinan kerja. Nah, akibat timbulnya ketidakpuasan kerja, karyawan itu menjadi malas. Karyawan melaksanakan tugasnya tidak tepat waktu dan juga datang atau berangkat ke perusahaannya juga tidak tepat waktu atau terlambat. Dampak yang ketiga adalah berdampak pada psikis tenaga kerja. Karyawan akan merasa senang, gembira, itu tergantung dari bagaimana perasaan yang ditimbulkan akibat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi. Jadi, kalau karyawan itu merasa puas, tentu dalam melaksanakan tugasnya, mereka akan merasa senang dan merasa gembira. Dan psikisnya juga akan ikut membaik. Kerjanya juga akan lebih optimal lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kepuasan kerja. Yang pertama yaitu dengan memperhatikan besar dan kecilnya kompensasi yang diberikan kepada karyawan ataupun kepada tenaga kerja. Apakah kompensasi yang diberikan itu sudah sesuai ataukah belum sesuai? Jika kompensasi yang diberikan itu belum sesuai, maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan untuk segera meningkatkan kompensasi yang harus diberikan kepada karyawan itu ataupun tenaga kerja. Kompensasi kerja sendiri itu merupakan sebuah faktor yang penting untuk meningkatkan kepuasan kerja. Oleh karena itu, di dalam suatu perusahaan perlu meningkatkan besar dan kecilnya kompensasi yang harus dilakukan untuk diberikan kepada karyawan ataupun tenaga kerja. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menentukan kompensasi yang tepat untuk karyawan. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi pekerjaan ataupun job evaluasi untuk menentukan tingkat kompensasi yang harus diberikan kepada karyawan sesuai dengan tugas ataupun tanggung jawabnya. Yang kedua, menyusun kompensasi itu berdasarkan jenis-jenis kompensasi yang ada, seperti halnya gaji, tunjangan, fasilitas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu mempertimbangkan kemampuan dan juga pengalaman yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan yaitu struktur organisasi yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Misalkan, di dalam perusahaan itu struktur organisasinya atau pembagian kerjanya itu terlalu panjang atau terlalu singkat, atau justru hal itu membuat karyawan itu bingung sehingga terjadilah muncul overlapping di dalam pekerjaan itu. Nah, overlapping di sininya dimaksud yaitu banyaknya tugas yang harus diselesaikan dalam satu waktu yang sama. Jadi, seorang pimpinan itu harus melakukan perintah ataupun menyerahkan tugasnya itu kepada karyawan yang bukan merupakan bagian dari tugasnya. Sehingga hal itu membuat terjadinya overlapping di dalam pekerjaan itu sendiri. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi sobat-sobat semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.